Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Sabikis SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan visi sekolah terdepan dalam Imtak dan Iptek serta berwawasan global. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tahun 2023. Pada hari ini, 12 Januari 2023, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran di sekolah saya SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau ngelihat dengar suaranya, insya Allah sehat-sehat dan calon orang-orang sukses. Amin. Pada hari ini, alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali di pembelajaran di semester genap atau semester 2, melanjutkan dari semester ganjil di KD 3.7. Baik, sebelumnya Pak Sabihis cek dulu kesiapan kelas. Coba silakan dilihat kanan kirinya masih ada sampah-sampah atau tidak. Ya, dilihat dulu. Nah, dibersihkan, kalau ada dibersihkan biar nyaman. Baik ya, sudah semua bersih ya? Ya. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita sudah bersih, tempat tinggal kita bersih, tenang, nyaman, kita insya Allah belajarnya juga oke. Ya. Nah, berawal dari situ. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan sekalian, Pak Sabis absen terlebih dahulu. Ahmad Zufar Enjiro hadir. Aida Suci Lestari Hadiro. Anissa Vivi Asyuro Bayu Fazila Hadiro. Ines Baik. Jadi hari ini ada 3 siswa yang tidak hadir ya. Ya, mudah-mudahan kalau sedang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau ada kesibukan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di sini dipermudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Baik. Pak Sabi sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena hari ini kita bisa berjumpa. Yang kita alami, kita habis pergantian tahun ya. Kalau Pak Sabis bilang kita libur 1 tahun ya. Nah, luar biasa. Maka dengan tahun baru kita juga dengan semangat baru. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini kalian terus untuk menggenjot ya, mengupgrade motivasi kalian ya. Untuk menggenjot prestasi-prestasi yang kalian miliki ya. Baik akademik ataupun non akademik. Nah, Pak Sabis lanjutkan ya.
Mengingatkan kembali, masih ingat nggak kalian pada materi minggu yang lalu sebelum kita libur? KD 3.6 masih ya? Masih, ya baik. KD kita tentang apa kemarin 3.6? Patuh kepada orang tua dan guru. Patuh kepada orang tua dan guru. Baik. Kalau patuh kepada orang tua dan guru, ya, adab kita seperti apa kepada mereka? Kewajiban kita sebagai seorang anak. Menghormati, menyayangi, tidak membantah, mendoakan, ya. Itulah kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Kalau kepada guru, menjalankan tugas yang diberi, terus menghormatin juga, terus mendoakan juga, terus menjalankan kewajibannya. Baik, semuanya benar. Tinggal bagaimana aplikasi kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena orang tua kita di rumah dengan guru kita itu sama, itu adalah orang tua kita juga, ya. Kalau orang tua kita adalah yang melahirkan kita, ini adalah orang tua yang membesarkan jasmani. Tapi kalau guru adalah yang membesarkan rohani. Kenapa? Terbukti ketika kemarin pas COVID-19 merabak, kalian di rumah suruh belajar, orang tua kalian stres. Betul enggak? Enggak sanggup rasanya. Nah, gitu. Ternyata enggak sanggup. Nah, ini guru di kelas, dalam satu kelas harus 38 siswa. Nah, kan luar biasa. Maka kita juga harus sama-sama. Etika kalian dengan guru juga harus sopan, harus hormat, harus taat. Supaya apa? Ada take and give yang baik. Oke. Nah, pada hari ini, ya, akan Pak Sabis lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, untuk meningkatkan rasa nasionalis, silakan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Coba Ines maju ke depan untuk dipimpin. Yang lain silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Selesai, silakan duduk kembali. Baik, Pak Sabis akan sampaikan, ya, sedikit motivasi berkaitan dengan materi kita. Materi kita ini adalah jenazah. Pernah melihat jam? Pernah. Di rumah kalian ada jam? Ada. Di kelas ini ada jam? Ada juga. Mana jamnya? Itu. Di atas. Jam ini bisa kita ambil iktibar, nak, ya. Ini sebagai motivasi Pak Sabis, untuk pribadi Pak Sabis dan kepada kalian juga. Ini sebagai itibar. Ya, apa itu itibar? Sebagai pelajaran, sebagai tarbiyah. Kenapa? Ketika waktu itu terus berjalan, itu tidak akan bisa kembali waktu yang sudah terlewatkan. Kehidupan pun begitu juga. Hari ini kalian yang mengikuti proses kegiatan hari ini, itu tidak akan pernah kalian dapat. Besok itu udah waktu besok. Nah, pada materi kita itu adalah tentang kematian. Artinya apa? Proses kehidupan itu terhenti. Proses pembelajaran pun berhenti. Proses reproduksi sel-sel tubuh pun berhenti semua. Tidak ada yang bisa kita bawa. Maka dengan adanya pelajaran seperti itu, yuk kita manfaatkan dengan baik. Apa yang akan kita bawa nanti? Nah, gitu. Kenapa? Sekali lagi, waktu tidak akan bisa mundur ke belakang karena tidak ada reinkarnasi. Nah, karena semua manusia itu akan mati, ya kan? Manusia itu akan mati, meninggalkan dunia ini. Nah, masuk materi kita tentang penyelenggaraan jenazah. Ketika ada orang meninggal, apa kita diamkan saja? Tidak. Apa kewajiban kita?
mengurusi jenazah, ya, mengurusi jenazah. Baik, ini bisa kalian lihat di slide di depan, ya. Di sini adalah perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Pak Sabi sampaikan dulu terlebih dahulu tentang kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar kita yang akan kita capai. Pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke? Artinya kalau kita melihat kompetensi dasar ini, kemampuan kalian ketika kamu hidup bermasyarakat, kamu mampu mengurusin jenazah. Beda ngurusin binatang mati. Binatang mati kita gali langsung kubur, selesai. Tapi manusia tidak. Maka harus penyelenggaranya sesuai dengan syariat agama. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab. Jadi ketika manusia kita ini dengan makhluk yang lain, dengan manusia-manusia yang lain, itu hubungannya seperti bangunan. Ada bata, ada semen, ada pasir, ada air. Ketika itu bercampur, ya, disusun dengan oleh tangan-tangan yang kreatif menjadi bangunan yang indah. Betul tidak? Tapi ketika tadi itu berserakan saja, apa yang terjadi? Tempat itu akan kelihatan kumuh. Ya kan? Kumuh, ada batu di sana, ada pasir di sana, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan sikap tanggung jawab. Ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal, bangun pagi, ketika kita bangun ada suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka hati kita akan terketuk. Oh iya, ini tanggung jawab saya. Maka kepentingan pribadi pun bisa kita kalahkan untuk kepentingan umat atau kepentingan umum. Menunjukkan sikap tanggung jawab kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, ini kompetensi dasar. Jadi kamu harus tahu tahap-tahapannya. Oke? Baik. Tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait kepengurusan jenazah, menunjukkan dalil tentang memandikan, dalil tentang mengkafani jenazah, ketentuan tata cara memandikan, ketentuan tata cara mengkafani jenazah, dan seterusnya hingga bawah. Ini tujuan pembelajaran kita. Maka kalau kita sudah bisa, ya, sudah bisa mengikuti ini, alur ini dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah sukses. Ya. Kematian itu adalah proses alami yang akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tidak menggunakan daftar urut, tapi menggunakan daftar apa? Daftar isi, daftar cabut. Bayangkan kalau dia menggunakan daftar alfabet yang namanya A meninggal duluan. Waduh, kasihan ya. Mending matinya duluan, masih ada yang ngurus. Lah kalau yang namanya Z, hidup sendiri, mati sendiri, ngubur sendiri. Nah, repot ya kan? Karena Allah itu menunjukkan bahwa kematian itu adalah daftar cabut. Yang kecil bisa mati, yang tua bisa mati, ya kan? Yang sedang-sedang bisa mati. Jangan harap kita yang sekarang ini kelihatan seger, masih panjang hidup kita. Belum tentu. Pernah nggak kalian melihat, mendengar, bahkan bersentuhan langsung dengan orang-orang terdekat kalian, rasanya pagi ini baru ngobrol, kok besok udah meninggal? Pernah nggak? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Sedih sekali. Nah, itulah rahasia Allah. Maka ketika kita mendengar, melihat saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, di lingkungan kita tinggal, ketika orang itu meninggal, maka kewajiban kita harus mengurus jenazah. Apa rentetannya? Apa runtutannya? Kewajiban pertama, ya, kita lihat nanti. Kewajibannya adalah pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Coba kita lihat di dalam slide kita.
Nah, pernah kalian melihat ini? Yang kalian tunjukkan tadi, yang kalian sebutkan tadi, pernah melakukannya? Bagian yang mana yang pernah? Mensolatkan. Mungkin yang familiar kita yang mudah. Motong-motong kain mungkin kita agak susah. Kenapa? Bukan agak susah, mungkin karena sudah ada tim rukun kematian dan seterusnya ya. Memandikan mungkin keluarganya. Atau pernah yang memandikan keluarganya masing-masing? Pernah ya? Entah kakek, entah nenek gitu pernah? Nah, itu sebagian ya kita jadikan ibroh pembelajaran. Baik. Nah, ini 4 ini yang akan kita pelajarin, tetapi pada kadek hari ini hanya 2 yang akan kita bahas. Baik. Dalil tentang kepengurusan jenazah ini ya, masalah kematian terletak dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya gini. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Ayatnya adalah kullun nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Pasti. Yang orang katanya kebal, mati. Gak ada orang dunia ini kebal, mati. Yang lagi viral siapa? Pesulap merah. Apakah bisa meninggal? Bisa. Ya, ini adab juga etika, nak. Kalau menyebutin orang jangan mati, meninggal. Tapi kalau hewan mati, jangan kebalik. Giliran hewan yang mati ngomongnya meninggal, ya Allah sapiku meninggal. Bahaya. Giliran mbahnya meninggal, ya Allah mbahku mati. Jangan, ya nggak boleh ya. Kalau manusia meninggal, hewan mati. Orang yang lebih mulia wafat. Itu etika dan adab, ya perlu. Nah ini dalilnya berkaitan dengan masalah kematian. Nah, jangan pernah merasa hidupnya paling gagah, paling sehat. Belum tentu, nak. Kadang kawan kita ini yang sakit, masih panjang umurnya, ya kan? Nah, ini dalilnya. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oke? Nah, baik. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seseorang muslim lain yang meninggal dunia. Berarti kalau ngomong ini hukum, nah Pas Habis tanya nih, coba tahu nggak hukum mengurusin jenazah itu apa? Wajib. Wajib apa? Fardu kifayah. Baik. Apa arti fardu kifayah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Fardu kifayah tahu? Coba. Ya, sebutkan saja. Apa yang kamu tahu? Nanti Pas Habis bedarkan. Kalau saya wajib hukumnya Pak, tapi kalau misalnya ya sholat, intinya kayak misalnya sholat itu kan kifayah. Ya. Coba, ya Chelsea. Kalau misalnya tidak ada yang melakukannya, kita mendapatkan dosa. Sedangkan kalau misalnya ada yang melakukannya, kita ya tidak wajib. Ya, baik. Fardu kifayah itu adalah wajib, ya, wajib harus ada yang melakukan. Apabila dalam satu kelompok itu sudah ada yang melakukannya, maka yang tidak melakukannya itu sudah gugur kewajiban. Sudah tidak dosa lagi. Beda dengan fardu ain. Fardu ain adalah setiap individu. Seperti apa? Sholat. Itu wajib individu. Puasa. Zakat. Ya. Haji. Wajib individu. Tapi haji pun masih. Ketika sudah meninggal masih bisa dibadalkan. Namanya badal haji. Baik. Nah, itu hukumnya. Hukum mengurusin jenazah adalah fardu kifayah. Nah, kalau bisa, walaupun itu fardu kifayah, oh ya orang-orang tua kita masih ada yang melakukan, berarti dosa kita sudah gugur. Jangan merasa begitu. Walaupun masih muda, kalau bisa kita ikut tampil. Jangan menjadi penonton, tapi menjadi apa? Pemain. Ya, pemain. Minimal gini, ketika ada orang meninggal kita hadir. Apa kesibukan yang kurang? Oh, itu airnya kurang. Ditanya sama yang seputar orang-orang tua, Pak ini apa bahan yang kurang? Oh airnya kurang, ambilkan air ya. Atau selangnya
Pakai selang atau pakai apa ini mandiinnya? Pakai selang. Wah, kita tarik selangnya. Minimal kita megang. Ikut sibuk. Kenapa? Karena orang meninggal sudah tidak bisa bangun lagi. Ya kita masih hidup. Nah nanti gantian. Kalau kita sudah meninggal, kita akan dirawat orang. Kalau kita cuek dengan orang, nauzubillahi min zalik, mungkin nanti ketika kita sudah meninggal, orang juga akan cuek dengan kita. Nanti yang layak jadi sepi gitu. Mau nggak begitu? Enggak. Itu adalah bagian dari kita, buah kita. Kalau kita ini rajin datang ke orang, artinya ringan tangan, ringan kaki kita suka ke sana, enteng. Oh, ke sana kita enteng. Nanti ketika kita ada apa-apa juga orang akan enteng pada kita. Mau kan? Nah, itu ilmu begitu tidak bisa didapat di bangku sekolah, tapi apa? Aplikasi dalam masyarakat. Baik. Ya. Nah, di sini Pak Sabis lanjutkan. Perawatan jenazah pertama adalah memandikan. Nah, ini yang Pak Sabis sampaikan tadi. Apa hukum merawat jenazah? Adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka orang sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua akan berdosa. Jangan ya. Baik. Sekarang syarat jenazah dimandikan. Syarat jenazah dimandikan itu, pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Artinya gini, orang meninggal itu enggak semuanya meninggal dalam keadaan sakit terus santai di dalam rumah meninggal, jadi badannya utuh. Tidak. Ada orang-orang yang meninggal, ya, ada orang-orang yang meninggal, tapi caranya dengan kecelakaan. Contoh, naik pesawatnya hancur. Ternyata jatuhlah masih ada puing-puing pesawat atau puing-puingnya manusia, potongan manusia. Atau yang orang sekarang lebih kejam-kejamnya itu namanya mutilasi. Ada nggak? Ya banyak. Itu bagaimana? Ketika ketemu juga dikumpulkan. Ketemunya cuma kepalanya doang. Dideteksi ini adalah orang Sukarame, perumahan A, blok C, nomor sekian. Jelas, bawa pulang, kasihkan keluarganya, dimandikan. Walaupun tinggal kepalanya. Nah. Walaupun sebagian tubuh. Yang kedua, bukan karena mati syahid. Maksudnya gini, yang kedua ini, kalau orang yang meninggalnya karena mati syahid, berperang di jalan Allah, bertempur untuk membela agama Allah, ketika dia meninggal, nggak usah dimandikan. Langsung dikafani, sholatkan kubur. Paham? Tapi kalau kita matinya nggak mati syahid, tetap seperti biasa. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolatkan. Kalau berjuang di agama Allah, ditembak atau ditombak untuk membela agama Allah, meninggal. Maka darah yang ngucur itu pun diambil. Ya, diambil, kasih kain kafan biar nempel ke kapas, ke kain, dibungkus, baru dimakamkan tanpa dimandikan. Karena apa? Itu sebagai sejarah, sebagai bukti, ya, bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, syahid ada dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Yang Pak Sabis sampaikan adalah syahid akhirat. Syahid dunia apa? Orang meninggal yang dikatakan syahid dunia. Orang yang meninggal di dunia, tetapi semuanya masih dilakukan seperti apa? Ibu-ibu atau wanita yang melahirkan. Ketika dia melahirkan seorang putra atau seorang putri, meninggal. Dia itu meninggalnya mati syahid. Mau mati syahid? Ya udah mati aja. Jangan ya, nanti ya, kalau bisa kita melahirkan sehat, karena kita akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Tapi seandainya Allah merenggut atau mengambil nyawa kita, khususnya ibu-ibu dalam keadaan melahirkan, itu syahid Anda. Itu dijamin surga. Tapi tetap, karena kita bukan nabi, tetap dicuci dulu dikit-dikit, ya kan? Masukin neraka dulu tadi, udah langsung masuk ke surga. Yang kedua, yang dikatakan mati syahid dunia apa? Seorang pelajar fisabilillah, ya, orang menuntut ilmu, mau berangkat sekolah, meninggal, syahid itu. Tapi ada tapinya. Berangkatnya seperti apa? Kalau kamu berangkat sekolah mandi atau enggak? Mandi kan? Kalau udah mandi sekalian basah sekalian.
Apa? Wudhu. Kamu habis mandi, basah nggak? Selesai mandi basah, wudhu sekalian, basah. Ya kan? Baru pakai bedak, ya kan? Pakai baju dulu deh, pakai baju, pakai bedak, sama. Terus berangkat sekolah. Ketika itu meninggal, syahid. Oh, itu Allah yang tahu. Itu usaha manusia. Itu lah Pak, ternyata saya lagi di atas motor atau kentut batal. Ya nggak apa-apa, kentutin aja. Nah, udah selesai. Gitu. Kentutin aja. Nah? Ya nggak apa-apa, syahid tetap. Bukan karena batalnya menghilangkan syahidnya itu tidak, tapi niatnya tulus menuntut ilmu itu syahidnya itu di situ, gitu. Tapi jangan pula salah niat. Saya mau ke sekolah kepingin ketemu pacar saya, kepingin ketemu cowok saya, ya. Nanti kalau ketemu cowok saya batal niatnya, harusnya nanti syahid jadi sangit nanti. Oke ya, nah ini yang ketiga beragama Islam. Jadi kewajiban kita terhadap kaum muslimin, ya, terhadap orang Islam kita, ya, harus kita mandikan. Terus kita lanjutkan. Syarat orang-orang yang, ya, memandikan. Artinya ada syaratnya nak orang memandikan. Enggak semua orang bisa memandi. Ada orang itu memandikannya apa? Ketika ketemu jenazah, seminggu kalau habis memandikan megang jenazah nggak bisa makan. Ada kawan Pak Sabis juga ada. Ketika dia sudah memandikan jenazah, nanti 3 hari dia nggak bisa makan, bawaannya memuntah. Ada orang-orang seperti itu. Artinya kalau orang seperti itu tidak bisa kan ngurus jenazah, maka ada namanya kalau dalam satu wilayah biasanya ada rukem. Apa rukem? Rukun kematian. Orang-orang yang terpilih itulah mengurus jenazah di situ. Luar biasa. Nah, mereka apa digaji, nak? Enggak. Itu enggak ada digaji. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, Pak Sabis alhamdulillah juga masuk tim rukem. Wow. Ya, masuk. Pahala ya Pak Sabis nggak bisa bersedekah yang lain, bisa sedekahnya sedekah tenaga. Oh, kemarin si anak bayi baru umur 2 tahun. Pak Sabis bopong mandiin. Kata tetangga, Pak Sabis tolong mandikan. Oh iya siap. Ya, kita mandikan, kita kafani, kita bawa ke masjid, kita sholatkan. Setelah menguburkan Pak Sabis nggak ikut sekolah ke sini. Nah itu penting. Nah, maka harus ada syaratnya. Pertama, muslim berakal dan baligh. Muslim berakal, 2 belum balik, belum bisa. Ya. Muslim udah balik tapi nggak berakal, agak setengah-setengah, error. Nah, kadang waras, kadang enggak. Yang repot pas lagi memandikan lagi nggak waras. Kirain ini apa? Gedebong pisang, ditonjok-tonjok. Pada jenazah orang bahaya. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ketiga, berkepribadian jujur dan soleh, ya, jujur. Yang keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Terpercaya. Maka, nah ini nomor 4, poin nomor 4. Yang baik memandikan jenazah adalah keluarga. Kenapa? Kalau seandainya ada aib itu nggak mungkin dong. Anaknya ketika mandiin bapaknya, habis memandikan ngomong-ngomong, tahu nggak bapak gua itu anunya tahu? Anunya itu anu. Apanya lo yang anu? Anunya pokoknya anu. Kan repot ya. Tapi kalau keluarga kan insya Allah aman ya kan? Aman. Nah maka kalau seandainya ada rukun kematian pun orang yang jujur dan amanah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Maksudnya apa? Kalau jenazahnya laki-laki ya laki-laki yang memandikan. Kalau perempuan ya perempuan. Boleh jenazah laki-laki dimandikan perempuan. Siapa? Istrinya. Kalau suaminya meninggal, istri yang memandikan dan anak-anaknya tentu. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, suami yang memandikan. Anak-anaknya boleh, mengikutkan boleh. Cucung boleh. Ya. Yang penting jangan orang lain. Nah, ada pertanyaan ini satu. Sekarang lagi viral, menantu ngembat apa? Mertuanya. Nah, sekarang dibalik, menantu boleh nggak menantu laki-laki ketika pas mertuanya perempuan meninggal boleh nggak ikut mandikan? Enggak. Boleh nggak? Wong anaknya aja boleh kok digauli. Boleh nggak? Enggak. Tidak. Tetap tidak. No. Ya. Itu sudah dapat pabriknya. Hasilnya, produksinya diembat juga. Bahaya. Ya, nggak boleh ya. Nauzubillah min.
Maka kalau mertua laki meninggal, mantu perempuan nggak boleh memandikan. Loh Pak, terus bagaimana bukti taatnya dia kepada orang tua? Cukup mempersiapkan. Ya, mempersiapkan kebutuhan apa yang ada di situ, yang kurang kita siapkan, kita cukupkan, itu cukup. Oke? Lanjut, dikit lagi. Tenang aja, nak, kita sampai jam 5 sore. Hadis tentang memandikan jenazah ini, nak. Nah, memandikan, karena nanti akan Pak sebagai kelompok. Anda harus tahu. Oke, bisa dibaca? Kelihatan? Ya, kelihatan lah pokoknya ya. Oke. Nah, sekarang tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang, dan ditempatkan yang tertutup. Jangan dilebar-lebarin, dibuka-buka. Wah, apalagi yang meninggal gadis atau bujang. Wah, dibuka-buka. Waduh, nggak boleh. Tertutup karena tetap aurat. Siapkan air secukupnya. Nah, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur dengan kapur barus dan digunakan pada siraman terakhir. Berarti air itu ada 3. Air bersih, air dicampur dengan daun bidara atau ini. Terus yang ketiga dicampur dengan air sabun. Pas habis ulangin. Air ada berapa? 3. Pertama air bersih. Kedua? Yes. Yang ketiga? Ya. Pak, apa langsung semuanya digerucuk? Ya enggak. Bagaimana cara mandikan? Nah, ini ada contoh boneka, ini contoh mayit. Nah, tolong nak. Nah, ini. Seumpama ini jenazah beneran. Atau ada yang mau menjadi mayat? Enggak. Ini jenazah, seumpama ini contoh jenazah. Kita praktekkan. Nah, ya. Kita niatkan pertama air bersih dulu. Kita niat, sambil niat. Kita niat mandikan jenazah untuk menghindaskan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, seret, dari yang kanan dulu. Terus seret, kiri. Terus abis itu baru semuanya. Terus dibersihkan seperti kita mandi, layaknya mandi. Apa layaknya mandi? Ya, kita bersihkan semua, tapi jangan kencang-kencang karena mereka juga sakit. Semua kita bersihkan. Terus yang berlubang-lubang kita bersihkan, mulai dari hidung, dari mulut, telinga, terus dubur. Tahu dubur? Ya, lubang depan, lubang belakang, bersihkan semua. Setelah itu agak diangkat kepalanya sedikit dan perutnya agak ditekan. Nyut. Tujuannya apa? Ketika orang sakaratul maut itu merasakan sakit, nak, maka kadang-kadang mereka sampai terkencing-kencing dan kadang-kadang sampai terbeol-beol. Kalau nggak percaya, hari ini kita silakan nyari orang meninggal. Nah, nanti dicari. Nah, ya. Apa? Kita pencet sedikit, nanti biar keluar. Nanti keluar. Takutnya pas lagi masa sakaratul maut lagi kerasa, ternyata di penghujung. Begitu kan? Belum keluar. Maka kita pencet, biar keluar. Nyambung? Nah, gitu. Itu ada maksud. Oke. Nah, lanjut. Jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Ini ditutup aurat. Nah, contoh ini. Nah, ini contoh kain basahan. Jadi mandikan jenazah, ini tutup aurat. Blek. Loh, Pak, mukanya tutup juga? Ya enggak, diginiin. Nah, maksudnya hal-hal kalau laki-laki aurat perut sampai mata kaki, lutut ya, sampai lutut minimal tertutup. Kalau wanita semuanya, kecuali muka, tutup, siram. Lupa gimana? Iya. Kalau pas nyiram ya buka dikit. Kan yang mandikan perempuan semua, aman, ya kan, sama-sama perempuan. Ataupun laki juga sama-sama laki, jadi enak. Terus mandikan, bersihkan semua. Selesai, baru dikeringkan. Apa sebelum dikeringkan? Diwudukan nggak? Ya, diwudukan. Bagaimana cara wudukan? Ya, meniatkan wudu. Ya, niat wudu. Siapa yang niat? Yang mau wudukan. Kalau dia suruh niat, cepat kamu wudu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita niatkan. Ya, nawaitu wudu'a li hadzihil mayyit. Karena Allah Ta'ala. Baru kepala, muka, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki, sebagian kepala, ya, sebagian kepala, yang ketiga, yang keempat kaki. Udah, ini rukunnya saja.
Pak kumur-kumur, ya kumur-kumur nggak bisa, nggak usah. Pak telinganya dibersihkan nggak? Lagi gini-gini, nggak usah. Cukup. 4 itu saja udah cukup. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, Pak Sami akan lanjutan biar cepat selesai. Mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara berlanjut tadi. 6. Bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Artinya apa? Di sampo, dikasih sampo sunsilk, dikasih sampo clear, nggak apa-apa. Clear ya. Miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanan. Artinya apa? Nah ini contoh. Ini kirinya mana? Ini kan? Nah, berarti kalau banyak kanan berarti gini. Cet. Bersihkan. Semuanya bersihkan. Dibalik. Cet. Nah, tapi jangan Pak gini megangnya ya. Ini dok. Penuh dengan perasaan. Oke? Nah, itu. Baik. Artinya dimiring-miringkan ya. Nah, setelah itu baru siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata, disunahkan hitungannya ganjil-ganjil. Allah suka yang ganjil. Gosok giginya 1 2 3 1 2 3 gitu. Kalau orang meninggal udah nggak perlu gitu aja, cuma depannya aja, masa suruh buka, nggak bisa, kasihan ya. Yang ke-8 mewudukan jenazah, yang ke-9 keringkan badan jenazah dengan handuk, keringkan, diangkat. Oke? Baik. Memandikan, finish? Faham? Tinggal praktek. Siapa yang mau jadi jenazah? Baik, yang kedua sekarang mengkafani jenazah. Nah, ini penting. Nah, baik, sebelum Pak Sabis bahas masalah kafan, coba sepengetahuan kalian yang dikatakan kafan, mengkafan itu bagaimana? Menutupin. Boleh nggak Pak Sabis tanya dulu? Boleh nggak kain kafan yang digunakan warnanya selain putih? Boleh nggak? Boleh? Tidak. Boleh kalau nggak ada yang warna putih. Putih itu sunnah. Nggak ada putih, hijau nggak ada. Hitam nggak ada. Ungu nggak ada. Merah jambu nggak ada. Nah, pink ya udah terserah lah. Artinya menggunakan kain yang disunahkan terlebih dahulu. Syaratnya apa kainnya? Nggak boleh tebel-tebel, nggak boleh tipis-tipis. Kenapa? Kalau tipis takut auratnya kelihatan. Kalau tebel juga nggak boleh, berlebih. Jadi yang sedang-sedang saja. Baik. Kain kafan ya digunakan berwarna putih sangat sederhana saja. Terus lanjut. Batas minimal kafan mengandung jenazah. Ada yang mau tanyakan tadi? Masalah kafan? Oh ya, baik. Kalau misalkan nggak ada kain kafan, boleh pakai kain yang lain nggak? Kayak misalkan dia lagi di tengah laut tapi nggak ada kain kafan. Baik, pertanyaan bagus dan realistis. Pak, bagaimana kalau nggak ada kain kafan? Ternyata dia karena hidup tengah hutan atau di tengah laut. Pembungkusnya apa aja yang ada di situ? Ya, boleh nggak? Boleh. Pak, kalau pakai tikar boleh. Kalau nggak ada yang lain, pakai daun boleh. Yang penting jangan langsung dipepes. Pakai daun boleh. Nggak ada daun pakai rumput boleh. Rumput dulu yang banyak, tebel, disusun, bungkus pakai rumput boleh. Kalau nggak ada, itu namanya apa? Kondisional. Namanya rukhsah dalam agama kita. Keringanan. Nggak ada rotan akan pun jadi seperti itu. Kecuali kalau masih ada dicari, ya kita cari dulu. Oke? Baik. Pertanyaan yang bagus dan realistis. Pak, boleh nggak Pak kalau di laut? Pak, bayangkan kalau di laut nanti kalau dia kerjanya di laut, dia di tengah samudra, dia mau pulang, nggak mungkin mau berangkat ke Amerika. Kan ada yang pelayar seperti itu ya? Ternyata di tengah laut meninggal. Biasanya SOP-nya kayak gitu, udah dimandikan di laut itu,
disolatkan, habis itu ya bisa juga diceburkan ke laut. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau orang Indonesia biasanya masih ada adab apa? Dikeraskan dulu. Dikeras, kasih obat keras. Nanti baru pulang ke tanah air baru biasanya begitu. Ada yang begitu, tapi ada juga boleh nggak begitu? Boleh. Tapi itu sekali lagi itu adalah langkah terakhir. Kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kain kapan? Minimal 3 helai, 3 lapis. Perempuan 5 minimal. Tapi nggak ada lagi sekurang-kurangnya sama 3, boleh nggak? Boleh. Baik, nah ini dalilnya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban tertutup. Artinya Rasul tidak pakai itu, tidak pakai serban, ya. Yang penting cuma 3 lapis. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara mengkafani jenazah. Siapkan tali dan tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disusun dengan janji. Nah, kalau mengkafani bagaimana? Apa yang pertama disusun? Apa dulu? Kok kapur baru? Tali. Tali dulu. Setelah tali apa? Kain penutupnya yang panjang. Setelah kain penutup panjang, baju kurung. Dibuatan baju kurung. Nah, setelah baju kurung baru celana baru. Nanti udah selesai dikasih wangi-wangian, baru jenazah. Nah, ditaruh, dikasih tempat-tempat yang berlubang, dikasih ditutup supaya apa? Tidak masukkan semut. Nah, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, mata, dubur, tutup semua pakai kain, kafan, kasih minyak wangi-wangian. Oke, yang sekarang nggak pernah pakai minyak wangi, kalau mau pakai minyak wangi mati aja. Nanti kasih minyak wangi. Oke, ini sampai keempat udah. Bagi jenazah perempuan pakailah baju kurung dan kerudung. Biasanya kasih basan juga boleh. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dan dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Supaya apa? Kalau bagian kiri nanti pas sampai di itu bukanya enak. Nah, yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Ini juga sama. Nanti kalau pas sudah masuk ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat, dibuka pocongnya. Oke? Ya. Oke, sekarang pas habis mau bagi kelompok, ya. Bagi kelompok. Ya, bagi kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Nanti kelompok ini yang memandikan, kelompok ini yang mengkafankan. Oke? Ya, Pak Habis minta 4 orang untuk kelompok A. Cara memandikan jenazah yang seperti Pak Habis sampaikan tadi, bagaimana kalau kalian memandikan jenazah? Silakan. Kamu orang berdua, lakinya berdua sini. Boleh? Coba digeser agak ke tengah mejanya. Yuk, yang laki-laki. Renjiro naik ke sini. Yang perempuan yang angkat jenazahnya nggak apa-apa. Le, maju ke depan Le. Biar nggak sempit. Nah, di situ. 1 cukup, 2 boleh. Oke, sekarang bagaimana? Praktekkan ketika kalian memandikan jenazah yang seperti Pak Habis terangkan. Oke, silakan. Ya. Woi, jenazahnya terbang. Apa langkah pertama untuk memandikan? Oke. Silakan. Kalau kamu ada jenazah di depan kamu, apa yang kamu lakukan? Silakan. Ya, silakan langsung praktekkan, coba praktekkan. Jadi yang pertama bakal kita lakuin itu ketika memandikan jenazah laki-laki atau perempuan itu, yang pertama kita mengambil air secukupnya, lalu dituangkan, dibersihkan dari atas sampai ke bawah sini. Selanjutnya dibersihkan seperti telinga, mulut, hidung dan dubur. Nah, selanjutnya
ketika sudah itu kita bersihkan mulai dari samping kanan. Kita angkat kepalanya, selanjutnya dihadap samping kanan, lalu diguyur dari atas ke bawah. Selanjutnya sebaliknya ke sebelah kiri, kita bersihkan bagian lubang depan ataupun belakang. Selanjutnya ketika sudah, kita akan wudhu kayak seperti manusia pada umumnya. Jadi kita yang membaca niatnya. Selanjutnya ketika sudah membaca niat wudhu, seperti ada, tidak perlu, jadi kita cukup mengusap kepalanya, lalu kedua tangan dan kaki. Setelah itu ketika sudah di wudhu, selanjutnya dibersihkan atau dikeringkan menggunakan handuk. Selanjutnya ketika sudah kering ataupun sudah diandukin, kita angkat untuk ke proses pengkafanan. Baik, aplaus untuk kelompok 1. Oke, kembali ke tempat, tolong diangkat. Tolong diangkat. Ya, nah, baik itu. Nah, itu cara memandikan, ya, cara memandikan jenazah. Baik, udah bagus, luar biasa, tinggal praktek saja. Oke, mungkin sampai di sini materi Pak Sabis. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ya. Cukup ya? Baik. Pak Sabis akan adakan evaluasi, ya. Silakan nanti dipegang HP-nya. Ya, pegang HP-nya. Pegang HP-nya, ya. Lihat di grup WA, Pak Sabis sudah kirim Google Drive, Google Form. Di situ ada link, silakan buka, nanti silakan kerjakan. Di situ adalah bentuk pilihan ganda dan esai. Ya, oke ya? Ya. Pak Sabis kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan kerjakan di handphone kalian. Oke, cukup? Iya, baik. Terima kasih. Nah, nanti hasil kalian akan Pak Sabis koreksi nanti ketika Pak Sabis pulang di rumah sambil santai, nanti tugas kalian udah masuk di rumah. Baik. Sedikit akan Pak Sabis adakan refleksi, ya, refleksi diri demi kebaikan untuk kita belajar, ya. Pertama, Pak Sabis, kebaikan Pak Sabis, ya, untuk perbaikan dalam proses kegiatan KBM. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang baik, kurang pas, sampaikan saja. Mungkin itu salah satu bagian dari evaluasi kita supaya Pak Sabis lebih baik dalam mengajar. Kalian juga begitu. Ketika dalam menghadapi, mengikuti proses kegiatan, pelajaran apapun yang kamu suka tidak kamu senangin, tetap ikutin prosesnya. Itu merefleksi diri. Kenapa? Kita yang butuh, ya. Hidup tidak selama-lamanya, hanya sementara. Kita juga butuh dengan orang lain. Jangan merasa hidup sendiri, ya. Ketika kalau kamu merasa hidup kamu sendiri, susah kalian. Padahal hakul muslim, ya. Hubungan seorang muslim dengan yang muslim yang lain adalah satu saudara. Itu refleksi sedikit dari pembelajaran Pak Sabis. Mudah-mudahan Pak Sabis akan lebih baik lagi dan kalian juga begitu. Amin. Pak Sabis cukup sampai di sini, ya. Silahkan dipimpin doa. Semua siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Shadaqallahul azim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.